Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas mohon dipimpin doa bersamanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, biar anak-anak lebih bersemangat, kita ice breathing dulu ya. Mohon untuk semua anak-anak ibu diharapkan berdiri. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Lebih kencang lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Baik, karena kita sudah melakukan speaking, anak-anak dipersilakan untuk duduk. Baik, siapa yang masih ingat apa materi kita tentang minggu lalu? Ya, kepada Umi dipersilahkan menjelaskan apa materi kita tentang minggu lalu. Betul, beri aplaus dulu kepada Umi. Materi kita tentang minggu lalu adalah tentang imbuhan, di mana imbuhan itu ada imbuhan me, imbuhan kan, dan imbuhan lah. Di mana imbuhan me adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja, sedangkan imbuhan kan adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Begitu juga dengan imbuhan lah, akhiran yang menghubungkan kata dasar menjadi kata kerja. Baik, materi kita hari ini tentang teks prosedur. Teks prosedur itu adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Karya apa sih, Bu? Yaitu karyanya adalah teks prosedur. Sesudah kita mengetahui apa itu teks prosedur, kita juga perlu memerhatikan seperti ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur yaitu memuat alat dan bahan yang diperlukan, memuat tahap kegiatan yang berurut, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Kita harus menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Yang terakhir, menggunakan kata kerja yang aktif. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari teks prosedur, kita juga harus mengetahui urutan membuat teks prosedur. Yang pertama, kita harus menentukan judulnya terlebih dahulu. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah pembuatan. Dan yang terakhir, tip ataupun kesimpulan. Setelah kita mengetahui urutan dari pembuatan teks prosedur, kita juga harus mengetahui kapan sih kita bisa menggunakan teks prosedur ini. Kita bisa menggunakan teks prosedur ini di saat membuat resep makanan, menjelaskan aturan permainan, membuat panduan eksperimen, begitu juga memberikan arahan ataupun panduan. Sampai sini ada yang paham? Ada yang kurang paham? Baik, jika sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan contoh dari teks prosedur. Contoh dari teks prosedur itu, yang pertama kita tadi harus menentukan judul. Di sini sudah tertera judul, yaitu cara membuat jus buah dengan menggunakan blender.
Yang kedua tadi ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya yaitu potongan buah, air, es batu, dan juga blender. Setelah kita mengetahui alat dan bahannya, kita mempersiapkan ataupun kita membuat langkah pembuatannya. Seperti di sini, yang pertama siapkan potongan buah, air, dan es batu. Yang kedua, siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. Yang ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Yang keempat, tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol forward ataupun tombol pemutar. Yang kelima, tunggu sekitar 1 menit hingga buahnya sudah halus. Ketika buah sudah halus, matikan blender. Setelah itu, sajikan dalam gelas ataupun mangkok. Mudah bukan? Jadi, ketika kita sudah menentukan judul, alat dan bahan, dan cara pembuatan, itu sudah termasuk dari teks prosedur. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada cara mengoper bola pada olahraga basket. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu bola basket. Langkah-langkahnya yang pertama, sikap badan sedikit membungkuk dan condong ke depan. Kedua tangan memegang bola dengan kedua siku, tangan ditekukkan sehingga bola berada di dekat dada. Langkah kedua, kaki kanan ke depan sambil mengangkat siku dengan pergelangan tangan diputar ke arah badan. Dan yang terakhir, dorong bola ke depan sampai kedua lengan lurus gerak. Di akhir dengan melanjutkan pergelangan tangan ke arah samping luar. Baik, di sini Ibu sudah menjelaskan 2 contoh teks prosedur. Sampai sini ada yang kurang mengerti? Alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti. Sekarang Ibu akan memberi latihan kepada anak-anak. Kepada anak-anak, mohon dilihat pada buku paketnya halaman 14. Di mana di sini ada latihan. Lengkapi petunjuk cara membuat mie rebus sesuai dengan gambar di bawah ini. Di sini sudah tertera gambar cara pembuatan mie rebus. Nah, kita disuruh melengkapi kata-kata yang pada kolom nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk melengkapi katanya, kita ambil dari tabel yang di atas. Di sini ada hidangkan, setelah, selama, mendidih, masukkan, angkat, panaskan, tambahkan. Nah, kata-kata yang ada di kolom yang di atas kita cocokkan pada kolom yang di bawah. Sampai sini paham? Baik, jika sudah selesai untuk melengkapi teks prosedurnya, siapa yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari melengkapi pembuatan teks prosedurnya? Ya, kepada Ismi dipersilahkan. Betul, beri aplaus kepada Ismi Rizky. Nah, anak-anak mohon perhatikan ke depan ya. Yang pertama, di sini ada air dalam panci dengan api sedang. Kita melengkapi kata yaitu masukkan air dalam panci dengan api sedang. Yang kedua, setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Yang ketiga, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Yang terakhir, aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, angkat dan hidangkan pada mangkok. Mie siap disantap. Oke, sampai sini udah pada paham bagaimana cara membuat teks prosedur? Alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti. Selanjutnya, karena materi kita hari ini sudah selesai, waktu juga sudah mau habis, Ibu akan memberikan tugas mandiri yang akan dikerjakan di rumah, yaitu tugasnya pada halaman
16. Perhatikan di situ. Perhatikan gambar yang di situ dengan seksama. Gambar di bawah itu menunjukkan prosedur mencuci tangan yang benar menurut petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang kalian harus mengurutkan kelima kalimat di bawah ini agar menjadi sebuah teks prosedur mencuci tangan yang benar. Minggu depan Ibu akan minta tugas pekerjaan rumahnya. Mohon agar dikerjakan dengan tepat waktu ya anak-anak. Karena materi hari ini sudah selesai, kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, mohon dipimpin. Berdoa dimulai, berdoa selesai.